Gue suka juga dengan pemikiran si gadis yang akhirnya berubah, tobat, gak memfokuskan diri hanya untuk membalaskan dendam. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet. Halo Grafas, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal bahas novel ini, The Fork, The Witch, and the Worm. Terjemahan Indonesianya itu adalah Cukit, Sang Penyihir, dan Sang Naga, kisah-kisah dari Allegacia. Buku 1 Eragon. Ini langsung aja ya. Ini adalah bisa dibilang filler atau spin-off dari kisahnya Eragon. Novelnya Eragon, seriesnya siklus warisan. Ini cerita setelah Eragon menemukan naga, bertemu dengan Saphira, ketemu dengan kelompok penunggang naga, dan mereka membuat sebuah atau semacam kerajaan komunitas atau sebuah daerah khusus untuk para penunggang naga gitu. Jadi dia sedang mengembangkan sebuah kerajaan atau desa dan sebagainya di tepi gunung di daerah Allegacia atau dunianya Allegacia, benua Allegacia. Gue sebenarnya belum baca Eragon. Filmnya gue udah nonton dan antara suka dan gak suka dengan filmnya. Dan kita bakal bahas buku ini langsung saja. Ini merupakan antologi cerpen, 3 cerpen, yaitu The Fork, The Witch, and the Worm. 3 cerpen, yaitu Cukit, Sang Penyihir, dan Sang Naga. Dan akan gue cerita sedikit tentang cerpen-cerpennya, karena cerpennya cuma 3 gitu kan, gak tebal-tebal banget gini. 3 cerpen 200-an halaman, 200 sedikit lebih gitu lah. Nah, cerpen pertama Cukit itu tentang seorang pengembara yang merupakan temennya Eragon. Dia ini pengguna sihir dan berpedang juga. Dia mengembara sedang mencari sesuatu lah. Gue gak tahu lebih tepatnya apa, tapi dia sedang mengembara untuk mencari sesuatu. Hal-hal ganjil yang terjadi di Allegacia. Dan dia berhenti di sebuah pub gitulah, kedai minum. Dan dia bertemu dengan sesosok gadis. Ini adalah kisahnya. Dia bercerita tentang petualangannya ke gadis tersebut dan kejadian yang ada di pub tersebut lah. Kejadian action, seru, bertarung dan sebagainya. Maklum, pub, nama juga pub. Pasti ada orang mabuk, atau ada berandalan, atau tukang palak, atau penjahat yang mencoba merampok dan sebagainya. Tipikal pub pada zamannya, pada dunia fantasinya. Dan kurang lebih cerita pertama kayak gitulah. Nah, ceritanya ini sebenarnya punya pesan moral. Dijelaskan juga oleh si Christopher Paolini, Om Chris, kalau ceritanya memang sengaja dibikin punya pesan moral untuk bacaan anak-anak gitu. Dan ya, ketiga ceritanya memang ada pesan moralnya. Untuk cerita pertama ini sebenarnya ngebahas tentang pelarian gitulah. Ada seorang gadis yang ditemui oleh sesosok pengembara ini. Dan gadis ini bercerita ke pengembara tersebut kalau dia sering dibully oleh teman-temannya yang jahat, yang tinggal di tepi istana karena merasa dirinya lebih tinggi, punya sosok atau superioritas atas dirinya gitu. Karena si gadis ini dia hanya anak dari pemilik pub kayak gitu. Dia cita-cita dibully dan sebagainya, diejek, terus dia pengen melarikan diri lah karena masalah ini itu ya sebagainya. Akhirnya si pengembara ini menjelaskan kalau gak setiap waktu hal-hal yang terjadi dan setiap permasalahan bisa diselesaikan dengan cara melarikan diri. Kadang kita harus menghadapinya gitu. Untuk kurang lebih kayak gitu, itu keren sih. Jadi selain cerita fantasi yang menyenangkan, untuk cerita pertama yang The Fork ini, si Cukit, itu ada pesan moralnya. Gue suka actionnya dan ada pesan moralnya. Nah, cerita kedua itu adalah Sang Penyihir. Ini ada semacam penyihir yang berkeliling di negeri Allegacia. Dia menawarkan jasanya untuk melakukan banyak hal lah. Informasi, memberikan mantra terhadap benda, menyembuhkan, obat-obatan, ramuan, barang-barang sihir, rumput-rumput medis, obat, tanaman-tanaman obat kayak gitu dan sebagainya, macam-macam lah.
Jadi dia kayak pedagang keliling tapi dia penyihir gitu. Dia singgah di tempatnya Eragon dan dia menceritakan ke Eragon tentang kisah perjalanannya ketika menemukan seorang gadis yang sebenarnya Eragon temui juga, dan tanpa sengaja memberikan kutukan ke gadis tersebut. Jadi si penyihir ini memberikan kisah petualangannya bersama si gadis tersebut, dan Eragon ini sebenarnya merasa bersalah karena di saat itu juga sedang terjadi sesuatu di tempatnya Eragon, sebuah permasalahannya yang membuatnya merasa bersalah juga. Jadi kayak double gitu loh. Udah merasa bersalah di tempatnya, kedatangan orang yang ternyata dia kenal dan tanpa sengaja dia menyakiti gadis tersebut dengan memberi kutukan, dan dia merasa bersalah lagi. Jadi kayak wah. Dan akhirnya dia mencoba untuk membantu si gadis tersebut. Dan ya, pesan moralnya di sini sebenarnya ngobrolin tentang tanggung jawab dan sebagainya atas kesalahan yang telah dibuat atau atas konsekuensi perbuatan yang dilakukan gitulah. Pasti ada konsekuensinya dan kita harus bertanggung jawab. Nah, cerita ketiga itu adalah tentang Sang Naga. Nah, ini cerita tentang sesosok naga, gue lupa namanya siapa, meneror sebuah kaum yang tinggal di tepian gunung di dataran tinggi lembah gitulah, sebuah gunung di mana naga tersebut mengporak-poranda menghancurkan desanya mereka dan menetap di gunung tersebut, sehingga ada seorang gadis yang dendam terhadap naga tersebut karena telah membunuh ayahnya. Ya, naga ini sebenarnya antara peduli dan gak peduli gitu, karena dia seorang atau sesosok naga. Dia bingung pengen bilangnya seorang atau sesosok, karena naga-naga di sini punya pemikiran, bisa ngobrol, bisa interaksi dengan manusia, jadi dia gak bingung gitu. Dan ya kayak gitu ya, karena naganya merasa kuat, berkuasa, superior atas segala makhluk yang ada di bawahnya. Jadi dia antara peduli gak peduli. Sebenarnya naga tersebut yang incarannya itu adalah ternak-ternak yang bisa dijadikan makanannya, buruannya, ternak-ternak para penduduk desa gitulah. Cuman ya gitu, akibatnya karena penduduk yang gak seneng melawan, ya kenapa lu lawan? Gak seneng sini gue libas lu semua, berani ngelawan gue. Dia kayak sok berkuasa gitulah. Nah, ada gadis yang pengen membalaskan dendam atas kematian bapaknya karena hal tersebut. Dan ini cukup seru. Gue suka cerita ini. Paling gue suka bahkan cerita ketiga ini, Sang Naga. Karena actionnya banyak, petualangannya banyak, perjalanannya panjang. Gue suka juga dengan pemikiran si gadis yang akhirnya berubah, tobat, gak memfokuskan diri hanya untuk membalaskan dendam. Jadi ini kayak ngobrolin tentang pembalasan dendam yang gak berujung gitu dan sebagainya, untuk mengikhlaskan, merelakan, dan menemukan tujuan hidup yang baik untuk di dunia dan sebagainya. Kayak gitu lah. Itu pesan moralnya kurang lebih kayak gitu. Gue nangkep ya. Mungkin setiap orang yang baca ketiga cerpen ini bakal memiliki asumsi yang berbeda-beda. Dan ya, dari ketiga cerpen ini gue suka yang Sang Naga. Dan bukan paling gak suka sih, yang list gue suka itu adalah Sang Penyihir. Karena tidak cukup santai, karena mereka cuman kisah petualangan mereka berjualan. Terus ada penjelasan juga tentang planet, rasi bintang, perputaran planet, rotasi bumi, revolusi matahari, gue lupa. Ya kayak gitu lah. Tentang sains dan ilmu pengetahuan di dunianya Eragon ini. Itu kayak terlalu. Ya sebenarnya seru sih, bisa ketahui lebih banyak, cuman terlalu berat. Tidak ada fun-funnya, kurang lebih kayak gitu. Dan ya kayak gitu, gue senang buku ini karena ceritanya fun, penuh action, petualangan, walaupun gak semuanya. Tapi ya gitu, seru. Terus yang kurangnya ini yang bikin gue kecewa itu adalah, gue buka nih bukunya di bagian detail penerbitan, dijelaskan kalau Map Colonization by Immanuel Meyer. Katanya ilustrasi dan peta yang ada di dalam
Buku ini telah diwarnai oleh Immanuel Meyer dan beberapa editor dan desain grafis lainnya lah. Karena ya nggak tahu, mungkin untuk memeriahkan atau menambah value bukunya, tapi tidak berwarna, kecewa. Padahal ini kalau diwarnain ini bagus loh cetakannya. Nggak tahu sih kenapa penerbit Indo memilihnya cetakan yang hitam putih untuk peta-peta dan ilustrasinya, karena di sini juga ada ilustrasi loh. Sayang banget. Tuh kayak gini nih. Ilustrasi kayak gini nih. Padahal kalau warna bagus cuy. Penerbit kenapa sih? Ya udah gitu aja sih untuk review buku ini, dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.